Fatihatul kitab lima usul di tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alihi. Subhanallahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababa wa anzala 'ala abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in matawwaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafal khalifatu 'ajaban wa 'araba wa asbahu hisaban wa nasaban wa 'ala alihi wa ashabasatin najaba wa ba'du faqad qallahu ta'ala bi kitabihi al-'azim nasraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mudabbirati amra yauma tarjudul rajibah sadaqallahu aladzim wa sadaqa nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji milik Allah, bersyukur pada Allah yang maha ghafur, sabar khair, sabar nur, sabar surur. Allahumma barik li ummati fi kulliyah. Kita bermohon pada Allah yang kedua, senantiasa salawat serta salam terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para sepuh, para pensepuh, para haji dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kemuliaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tampil kita, pelajaran kita sama-sama kita mengkaji masih surah An-Nazi'ah. Dan kita pada kesempatan ini juga kembali bahwa An-Nazi'ah itu artinya benda-benda luar angkasa atau benda-benda yang ada di angkasa. Ternyata pikiran saya, langit itu saya pikir dan kita semua mungkin berpikir lapisannya itu sama. Ternyata dalam kitab Dafaikul Akhbar itu setiap langit semakin tinggi, tingkatannya semakin besar bentuknya. Begitupun bintang yang kelihatannya cuma kelap-kelip dalam hitungan atau ilmu falak itu besarnya lebih besar daripada besarnya bumi. Tapi kalau kita lihat itu cuma begitu doang. Maka dalam kesempatan ini kita diingatkan dengan ayat yang kelima ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fal mudabbirati amra. Setiap dan seluruh malaikat, dari sejumlah malaikat itu semua punya urusan masing-masing, punya tugas masing-masing. Ada yang ngurusin dunia, artinya apa? Untuk memberikan, sampaikan rezeki kepada manusia. Ada yang mengurusi tentang kehidupan seseorang, nasibnya seseorang. Ada yang nanti juga ditugaskan untuk mendampingi manusia yauma nab'atsu fil qubur, ketika bangkit dari kubur. Semua manusia diatur oleh Allah dengan adanya para malaikat. Maka ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran kami, nah, kalimat kami itu melibatkan para malaikat. Sekalipun hakikatnya Allah mampu untuk mengatur segala-galanya, tapi sudah berbagi tugas. Sekarang di dunia jadi khalifah, orang yang harus mengatur, memimpin keberadaan muka bumi ini, yang sebagian besar manusia banyak yang merusak daripada memanfaatkannya. Jika dulu hutan lebat, hijau, ranau, keseimbangan alam luar biasa nikmatnya, ya sekarang udah banyak tempat di mana-mana, udah banyak kejadian alam ini semakin marah kepada kita. Hakikatnya manusia sudah berlebihan memperlakukan kehidupan alam yang lain. Jadi mudabbirati amra adalah para malaikat yang mengurusi segala urusan yang bermacam-macam, semuanya dilayani oleh para malaikat untuk kehidupan kita. Maka maknanya al-malaikatu nabiratud dunya ay tanazzala bi tadbirihi wujuban hadil aqsam mahdhubun ay litab'isna bidyatu farwakah wa huwa amilun fi yaumatal rajibah. Ini akhir kalimat ini maknanya marahnya Allah kepada orang-orang kafir menurut ahli tafsir ini.
malaikatu nabiratud dunia. Para malaikat itu semua melaksanakan urusan-urusan dunia yang ditugaskan oleh Allah. Para malaikat urus dunia itu, masya Allah. Koordinator malaikat dunia siapa itu? Pembagi rezeki malaikat apa? Malaikat Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Jibril ke bawah apa nyampe wahyu. Mikail pembagi rezeki, Israfil pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala, trompet dia. Nah, para malaikat yang mengurus aturan dunia yang pagi itu siapin rezeki kita, yang rezekinya di malam hari, yang rezekinya di pagi hari, yang rezekinya di siang hari, pokoknya segala kebutuhan itu sudah disiapkan oleh Allah. Karena rezeki kita yang sering kita bahas, ada rezeki jaminan sebagai makhluk Allah. Ada rezeki karena kita usaha atau kerja, ada rezeki karena kita taat dalam beribadah, ada rezeki karena kita pandai bersyukur, ada rezeki kita karena punya keluarga, diantaranya kita punya istri, punya anak, ada juga rezeki karena berdasarkan kita sering bersilaturahim, dan banyak lagi minimal kita pintu rezeki kita buka dengan 8 perbuatan. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Jadi antaranya kan yang sering kita bahas, anak bawa rezeki, jangan bingung mana kita. Istri bawa rezeki, punya rezeki masing-masing. Maka berkali-kali kita bahas yang paling berat kita pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan anak istri kita itu bukan masalah makan, minum, dan pakaian kebutuhan mereka dalam kehidupan dunia. Yang paling berat ini bagaimana mereka terselamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki mendapat masing-masing. Oh Bapak, jangan bingung, jangan pusing. Kenapa yang bikin pusing itu kan apa? Ragu kita, separuh hati. Jangan terus ujung-ujungnya bingung, bengong, ujung-ujungnya ya stres gitu. Stres. Kalau orang yang beriman nggak nyampe ke sana. Kenapa? Karena semua bertawakal Allah, diserahkan kepada Allah setelah dia berdoa dan berusaha. Makanya maknanya Allah turunkan para malaikat untuk mengatur ayat nazzala bi tadbirihi. Allah turunkan untuk mengatur segala urusan wujuban, wajib. Apa kewajibannya? Apa malaikat? Hadal aksam. Allah berikan kepada para malaikat kewenangan atau kebolehan pada malaikat untuk mengatur, membagi-bagi. Oh, sini rezekinya nggak banyak tentang duitnya, tapi rezeki kesehatannya dia dijamin sama Allah. Artinya dia banyak sehat daripada banyak sakitnya. Oh, dia duitnya banyak tapi sakitan dulu, begitu kan? Oh, dia anak istrinya sehat terus tapi dianya kurang sehat. Nah, itu macam-macam. Ketika kita berasumsi yang namanya rezeki adalah materi atau uang, insya Allah kita perasaan punya rezeki. Padahal sehat yang paling utama rezeki kita kan mendingan sehat banyak uang daripada sakit punya uang lagi. Udah jangan pada sakit sekarang ngeri yang apa-apa juga di kondisinya penyakitnya kayak begitu. Maka kemarin saya lihat di satu di media sosial juga di wilayah Jawa sana itu ada orang yang anti masker ya, yang pasukan itu tuh bukan nggak mau ikut aturan, tapi ya memang begitu. Apalagi kemarin saya lihat lagi di Medan ibu-ibu marah-marah sama petugas dan lain sebagainya. Saya mau mencari rezeki dan lain-lainnya. Ya udara yang sudah keluar polisi dituju sama TNI sama ibu-ibu itu adalah penyakit, racun, karbon dioksida. Bapak-bapak ini sekolah apa enggak? Saya agak yakin dengan masker, makanya saya ke pasar pakai ini. Disuruh dekat malah dan dia menjadi kondisi apa? Tentang itu. Kenapa? Yakinan dia dipakai apa aman, tapi dia ada. Di Bapak Terus Subhanahu wa ta'ala, sugesti sebenarnya, sugesti itu ya, prasangka kita itu kalau kita yakin aman insya Allah. Karena yang harus pakai masker orang yang sakit dan sehat ngapain? Pengaruh. Kita berbalik lagi ke sini deh, supaya kita mengkondisikan dengan keadaan sekarang ini. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi-bagi ini.
ada yang rezekinya di sekitar, ada rezekinya yang di luar daerah, ada rezekinya yang di tetangga kampung, ada yang rezekinya di tetangga negara, ada yang rezekinya di seberang sana, ada juga yang dimudahkan oleh Allah, ada juga yang dibuat susah oleh Allah. Kembali ke yang tadi, ketika kita berpikir rezeki itu adalah materi, insya Allah kita jauh menjadi orang yang bersyukur. Tapi ketika rezeki itu berpikir kita dengan karena Allah, segala sesuatu yang terbaik menurut Allah diberikan kepada kita, itu tadi sehat. Orang berapa banyak yang tidurnya susah padahal hartanya banyak, paling banter tuh tidurnya dia cuma 2 jam, bahkan dia nggak tidur, mau tidur harus minum obat, tidur dulu. Kita mau model apa aja tidur bisa bebas, karena nikmat dari Allah. Nah, kita gunakan semua itu untuk menuju Allah dan Rasulnya, di jalan Allah dan Rasulnya. Dan prinsip kita harus senantiasa minallah billah lillah ilallah. Kita berasal dari Allah, bekerja, berjuanglah di jalan Allah, berbuatlah karena Allah, karena akan kembali kepada Allah. Perlu dibagi-bagi, bakal bertukar rezeki. Maka dalam satu riwayat, dulu Nabi SAW, ini manusia, Rasul Nabi yang termiskin. Ibarat kata, tanah sejengkal pun gak punya beliau. Harta kekayaan tidak ada, dan orang bujangan beliau, sampai beliau diangkat oleh Allah ke langit itu. Usia beliau 33 tahun. Dalam berdakwah sejak kecil, beliau ini untuk meyakinkan nilai-nilai agama kepada Allah, tidak ada satupun napas yang terhempas dari beliau, dari hidung dan mulut yang mengeluarkan napas tersebut selain daripada nilai-nilai dakwah kepada Allah. Nah, datanglah seorang anak muda yang kagum kepada beliau, bertanya kepada beliau, "Wahai Tuhan, bolehkah saya menjadi murid Engkau?" "Lah, kamu gak bakal kuat begitu saya." "Emang kenapa?" "Ya pokoknya bakal kuat. Saya bukan manusia pada umumnya, saya diberikan gelar oleh Allah Rasul sebagai utusan, berarti harus betul-betul mencontohkan dalam segala kehidupan, kesabaran, ketabahan, ketawakalan, dan lain-lainnya. Ya pokoknya saya mengikut, jangan kamu gak bakal kuat. Saya mengikut, jangan kamu gak bakal kuat. Dengan kehidupan saya dicaci, dimaki, dan lain-lainnya, pokoknya saya mengikut. Jika kamu maksa, bolehlah ikuti tuan anak muda itu menjadi muridnya Nabi Isa alaihissalam. Datang suatu tempat, Nabi Isa punya perbuatan yang aneh-aneh, karena Rasul punya kelebihan yang dikatakan mukjizat. Ada orang nggak bisa melihat, dengan izin Allah diusap mukanya langsung bisa melihat. Ada orang yang sakit, dengan izin Allah dipegang sembuhin sakit, hilang. Begitu ada orang yang nggak bisa jalan, kaki dipegang, doakan dengan izin Allah, baik. Dan setelah lihat kejadian itu bingung, dia makin bingung. Kan saya juga bingung. Oh, ini hebat banget ini orang ini. Ilmu apa yang dia pakai? Singkat cerita, berjalanlah waktu, sampailah dalam perjalanan karena ikutin, datang waktu sholat. Kata Nabi Allah, "Wahai anak muda, sebelum kamu sholat, saya mau ambil air wudhu, kamu ke warung dulu nyari makanan." Ada makanan ya? Nyari makanan. Beli roti 3 potong. Baik Tuhan, kan. Begitu dia beli, Nabi Allah sedang wudhu dan mepet dikit waktunya, dia pura-pura berbalik ke belakang. Beliau wudhu, langsung sholat sunnah qabliyah. Selesai sholat sunnah, beliau sudah menyampaikan mana? Selesai berarti sudah Tuhan. Sebelum dia masuk ke tempat sholat, si anak muda tadi rotinya dimakan satu. Kan begitu tuh. Selesai dimakan, dia masuk masjid dan dia sholat ikut dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah sholat selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan selesai. Nggak ditanyain tahun tidak ya. Begitu sholat, sebentar ya Rasul, saya mau sholat lagi. Dia pura-pura ada tuh banyak-banyak ibadah. Pokoknya sholatnya lebih mantap dah. Hebat banget ngalahin Nabi orang sholat. Kata
dalam hati beliau berucap begitu dalam riwayat, ini orang sholatnya banyak amat yang ngalahin gue ini padahal Rasul. Padahal ceritanya begitu tadi. Berjalan waktu, begitu tengok sana selesai sholat, mana roti yang tadi di situ Tuhan, lah ini kok dua, atau itu kemana? Lah kemana? Kan tiga ya Rasul. Kan saya sebelah dari tadi sudah sebelah sholat bareng-bareng saya bahkan nggak tahu kemana itu. Gak banyak cerita. Nabi Isa alaihissalam Nabi di jalan nikmati itu lebih. Di perjalanan dia jalan. Saya heran tadi kan. Padahal kan dulu di dalam kehidupan perjalanan kita kan cuma 2 orang itu. Yang makan roti tadi siapa? Itu dia Rasul. Kalau tahu saya makan roti saya takut sekalian dengan kata anak muda itu. Padahal kan beliau udah punya penglihatan basyariah, pendengaran basyariah, pendengaran mata hati, penglihatan mata itu tahu, senyum itu jalan. Begitu jalan sampai tempat, anak muda kita harus nyebrang ke sana. Ini harus lewat kali, ada jembatan. Tapi saya bingung yang tadi, roti kemana tuh ya? Siapa yang makan? Pokoknya kalau tahu tuh orangnya Tuhan, biar saya hamparin dia, sedang saya gebukin dia katanya. Oh baik itu. Nah, sekarang kita niat mohon sama Allah dengan ada jembatan, yakinkan hati kamu biar selamat. Ayat itu Pak Nabi Isa. Jadi kaku jalanan ayat, jadi jalanan di tengah-tengah. Saya bingung yang makan roti tadi siapa? Makan roti kata Nabi Isa. Ya saya nanya kamu nih jujur nih, kamu mau tenggelam apa mau terus jalan? Pokoknya saya yakin tadi itu oh ya Rasul, bagaimanapun keadaan. Tapi saya mikir makan roti itu yang belum yakin saya siapa yang makan roti tadi. Itu ya Rasulullah. Saya jika ketemu sekarang itu orang, pokoknya Rasul jangan main-main dengan saya. Dia urusannya sama saya ke orang. Rasul senyum lagi. Karena apa ini air saya cairkan lagi, kamu tenggelam di sini dan kamu ngaku makan roti. Tidak Rasul, masa saya ikut Rasulullah jadi pembohong katanya. Nah, Rasul padahal udah tahu untuk uji kebenaran bohong orang tersebut jalan tepi pantai beres, naik gunung turun gunung. Jalanlah beliau, begitu jalan kurang lebih 2 bukit yang dilalui dan bongkahan batu. Dan bongkahan batu begitu ditepak jadi masuk. 2 lagi tepak lagi jadi bongkahan emas. Ketiga begitu lagi. Alhamdulillah ya Rasulullah, luar biasa ini rezeki kita. Buat siapa itu? Rasul bilang ini buat kamu 1, buat saya 1, dan buat yang makan roti dan 1. Oh ya Rasul, yang makan roti saya tadi, saya yang makan roti. Rasul kita jadi ini jadi ngaku dari situ orang ketahuan cinta dunianya. Jadi orang yang ingat ikutin orang alim kan kadang-kadang melihatannya hati bukan ini. Itu namanya Rasul ini. Jadi ketika disampaikan di bongkahan emas yang luar biasa itu, yang makan roti tadi itu Rasulullah saya, ini saya. Oh kalau gitu baiklah. Nah saya ini buat kamu 2, buat saya 1. Nah kata dia. Tapi ini yang 2 jika kamu aman dan sebagainya nanti termasuk yang ketiga saya kasih juga bantu. Tapi kamu tunggu di sini ya. Saya mau pergi bisa jalan kedua. Begitu jalan beliau padahal cuma siasati doang. Dan waktu perampok penjahat empel dari pedang, leher di pedang, nggak diserahin, mampus kan. Aduh di hatinya padahal dia mau udah mikirin beli mobil, beli unta, beli rumah, beli segala macam nih. Aduh nggak jadi beli orang kaya katanya makan roti tadi anak muda. Begitu selesai perjalanan, nah biasa terus berjalan. Nah ini datang dua perampok ini supaya adil dan kamu aman dan kamu selamat. Pokoknya ini seorang satu. Ya boleh penjahat yang satu di kedua penjahatnya itu. Nah supaya kita lebih aman dan kita lebih dapat banyak. Biar teman saya karena kita posisi lapar sekarang, kita posisi haus, terus beli makan, pergilah dia ke warung. Kalau kita mau ke warteg lah kalimat warteg. Ini berdua ngomong nih si anak muda sama penjahatnya itu tadi. Dan karena ini cuma bertiga supaya kita dapat harta yang banyak. Biar teman saya nanti
begitu datang kita bunuh aja. Kata anak tidak setuju. Oh, setuju banget. Setuju. Singkat ceritanya, begitu sampai pelajaran udah enggak dikapong lagi. Begitu turun dari kuda, pas anak perampok itu sama temennya sendiri. Nah, beres urusan ini kita bagi dua, seorang 1,5 bongkahan masih, kata perampok. Setuju. Nah, bisa jadi itu dari jauh. Ternyata si perampok ini juga, waduh, dia orang jodoh nih, buat tebas aja sekalian. Siang anak muda tadi, kenapa apa? Jadi masa biar gua bawa semua. Begitu anak muda ini tadi juga tertipu dengan keadaan harta tadi, akhirnya penjahat muncul jiwa penjahatnya. Anak muda ini tebas juga ke lehernya. Singkat cerita, begitu jadi milik perampok tiga-tiganya itu bongkahan emas. Nabi Isa dari jauh berdoa, ya Allah, jadikan batu kembali gitu. Akhirnya dengan izin Allah, bongkahan emas tadi tiga-tiganya menjadi batu kembali. Siapa yang paling rugi? Itu perampok tadi, pihak perampok udah bunuh orang, bunuh temannya, batu yang didapat, emas yang dapat menjadi batu kembali. Nah, ini kisah ini menjelaskan kepada kita, orang yang cinta kepada dunia melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita sambungkan dengan hadis yang sering kita bahas bareng-bareng. Rasulullah sampaikan kepada kita dengan sabdanya, manusia itu halaka ummati unsain, umatku celaka dengan dua sebab. Yang pertama, hubbud dunia. Nah, kalau udah cinta sama dunia, segala macam cara dia kerjakan. Kenapa? Karena belum cinta sama Allah. Tapi orang yang sudah cinta sama Allah, apalagi sekarang ini subuh 4:18 ya sekarang. Pokoknya udah segitulah, 21:18 menit itu. Kita udah bangun setengah 4, jam 3 udah bangun misalnya. Diberikan kemudahan oleh Allah, belajar mencintai Allah lebih daripada mencintai segalanya. Bahkan mungkin anak istri kita masih tidur, kita udah bangun. Karena cinta kita kepada Allah, kita berusaha, walaupun kadang-kadang masih banyak campur bau dengan hal-hal yang lain dalam hati kita. Tapi kita berlatih terus. Kenapa? Waqarayatul maut. Karena kita jangan sampai termasuk orang-orang yang lupa sama kematian. Karena kematian itu kan al-maut kalbut nisbah. Al-maut kalbut nisbah. Ini kematian ada di atas ubun-ubun kita. Khawatir kematian kita datang malaikat Jibril saat berbuat dosa, nauzubillah min dzalik. Maka segala langkah, segala ucapan kita selalu berusaha berzikir kepada Allah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ya jangan lupa segala kehidupan. Lupa dikit buru-buru ingat tasbih, takbir, istighfar, hafalah, basmalah. Pokoknya hati kita jangan lepas daripada bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat thayyibah. Kan dibagi-bagi. Karena kadar keimanan itu sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalian mau beriman, mau kafir silakan. Allah tak butuh dengan keimanan dan kafiran kalian. Tapi Allah sudah siapkan, wa hadainahum najdain. Allah berikan dua petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang sesat. Dalam ayat lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan sifat jahat dan sifat taat. Sehingga pilih yang mana. Tapi semua kembali kepada kita. Ya contoh, minum ini rasanya apa? Silakan ambil yang ada. Wa alaisa lil insani la masa, segala sesuatu yang kita berbuat akan kembali kepada diri kita. Baik akan kembali baik, jahat akan kembali jahat. Saya minum ini saya merasakan. Bapak-bapak sekalipun tahu rasanya enggak merasakan. Segala sesuatu jangan sampai berpikir antar aja. Jangan menantang. Sekarang untuk besok untuk sekarang. Artinya bagaimana? Bagaimana kehidupan dunia untuk mendapat kehidupan akhirat. Ya, itu ketika orang sudah memikirkan kehidupan akhirat, pasti dunia akan menikmati kehidupan tersebut dan Allah berikan nilai yang baik bagi orang tersebut. Tapi ketika sudah dunia menjadi kita harapkan dalam kehidupan dunia ini, tidak memikirkan bahwa Allah yang memiliki segala-galanya, insya Allah kita dipermudah sama dunia. Yang sering kita senandungkan kan? Sahir yang disampaikan oleh siapa pagi. Barang siapa
Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya sengsara diperbudak. Dunia tuh sengsara, kita udah punya begini, saya teringat juga semalam juga tadi ada seorang sambil buka-buka ya baca-baca, lihat ada seorang sederhana kalian, pokoknya culun. Dia berada di suatu tempat tersebut itu adalah tempat rongsokan mobil mewah, mobil mahal yang terjadi kecelakaan, tabrakan, terbakar dan lain sebagainya. Dia ngambil itibar, saya salut juga di Allah Subhanahu. Orang kan kelihatan tampangnya tapi berbicara tentang agama luar biasa. Singkat jalan cerita waktu berjalan. Bapak jamaah, kalau yang pada di pengajian, bapak-bapak saudara yang masih ada di rumah, saya sampaikan sama-sama kita mengambil itibar. Ini mobil dulu orang ratusan juta bahkan miliaran belinya. Sekarang sudah ada di ongkos rongsokan seperti ini. Orang ada yang mencari mobil tipe-tipe yang seperti ini, tapi barang tersebut adalah bekas tabrakan. Orang juga belinya ragu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena khawatir kejadian tersebut itu terjadi pada dirinya. Kekhawatiran dunia luar biasa. Kenapa? Karena memang dunia terlalu dicintainya, kata dia. Tapi kita berpikir seperti itu, adakah kita berpikir bagaimana ketika manusia sudah menjadi rongsok, sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayat, apa yang bisa dimanfaatkan oleh yang lain? Mobil walaupun rongsoknya masih rongsok banget, masih ada bagian-bagian yang lain bisa dimanfaatkan. Lalu bagaimana dengan kita? Apa ketika meninggal kita ada bisa dimanfaatkan dari kehidupan kita? Tanda tanya di situ. Subhanallah, ini orang kelihatannya culun, pakai kaos semua, udah tua lagi, masya Allah, nggak ada tampang-tampang yang bisa ngomong gitu. Begitu keluar ayat Allah, sabda Rasulullah, subhanallah, saya teringat tadi ayat bahwa Allah menjelaskan la yasfar qauman min qaumin, jangan pernah mencibirkan, menyepelekan orang lain. Siapa tahu yang kita sepelekan, yang kita cibirkan, mereka lebih mulia di hadapan Allah. Maka tunggulah husnuzon, prasangka baik selalu kepada Allah dan Rasul, berprasangka baik kepada sesama di antara kita, maka orang tersebut akan bertambah kebahagiaannya. Terus lihat mobil dari mobil tahun sekian sampai tahun sekian, dia foto, dia jelasin sahabat kita di tahun sekian kayak begini bentuknya. Artinya apa, nih orang udah tua kayak begini kalian yang masih muda. Ada itu mobil yang harganya 3,2 M, mobil barunya tahun 2019 udah rapat, tinggal bagian belakang doang. Ini mesin bagian depan hancur dia fotoin. Nah, ini berapa tuh harganya? Kalau udah seperti ini, begitu juga manusia. Saat hidup sehat dia hampir telah bisa kemana-mana, luar biasa, dia punya harga diri, bahkan jangankan dia dihina orang, bahkan dihormati orang juga masih kurang dihormati, masih meningkatkan nilai-nilai pribadinya, biar orang lagi hormat kepada dia karena dia masih hidup. Tapi ketika meninggal, adakah orang yang hormat kepada dia? Nah, di depan kita siapa yang membawa kenikmatan tersebut? Tidak lain, semua kembali kepada diri kita, kepada amal kita. Teringat tadi firman Allah, "Fa'tabiru li ulil absar", maka ambillah pelajaran setiap apa yang kamu lihat. Saya lihat dari mobil tipe begini, masya Allah, saya ini mobil harga barunya 3,2 miliar. Kalau dibeli cendol kayak apa ya? Sementara rongsokan. Ditanya tuh sama orang yang itu, "Pak, ini dibelinya di berapa?" Diangkatnya waktu kejadian seperti ini. Ini bahkan sama yang punya karena keluarganya juga itu habis. Artinya tak kebagian. 3 orang, anaknya 1 masih kecil dan orang pengusaha muda. Di situ suami istri meninggal. Jadi ini keluarganya yang meninggal. 3,2 miliar oleh tukang rongsok, dibeli cuma 3,2 juta. Kenapa? Bodinya kan mahal mereka. Tapi kalau beli yang lain 500.000, 1 juta, itu karena bermiliaran. Saya pikir lagi 3,2 miliar, jadi 3,2 juta. Mana orang yang pada kagak ada lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jika kita kehidupan sudah dibereskan oleh Allah, artinya kematian tiba, yang kita pikirkan nanti bagaimana orang masih ada yang nyebut-nyebut kita.
Atau memang bersyukur, alhamdulillah dia udah mati, pasti aman kampung kita. Coba begitu orang kedua orang kita pengen dirindukan orang. Jika dulu masih ada dunia tuh nikmat hidup kita, ada hidup kita, saling membawa, saling mengajak, saling mengingatkan, saling berbagi ketika mereka punya, saling mendoakan ketika masih mereka sempat, dirindukan. Susahnya orang yang kayak gini. Tapi memang kita harus hakul yakin ini dunia bisa berdiri dengan seperti ini karena Allah memberikan orang-orang yang istimewa, para waliullah yang tidak nampak di kasat mata kita dan mereka tidak menjelmakan diri karena Allah tutupi. Karena tidak akan berdiri dunia ini tanpa tiga. Siapa yang tiga? Ilmu ulama, ilmunya para ulama, adilul mara, adilnya para pemimpin udah kali bikin lagi dah. Dan orang kita mengatur pemimpin mana yang benar sekarang. Makanya kata kiai saya, kalau seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai bukan tidak boleh berpolitik, tapi kalau sudah jatuh kepada politik pasti siasatnya bukan siasatnya Rasulullah, bukan perpolitikannya Rasulullah. Yang tadinya haram menjadi halal, hilang itu R-nya jadi L. Kenapa? Karena belum punya kedudukan, begitu punya kedudukan halal. Lama-lama cari ayat yang lain, cari hadis yang lain supaya apa? Yang diinginkan mereka bisa dikategorikan boleh. Nah, kan udah jelas urusan. Sekarang udah bukti, maka hancur negara kita kayak gini. Tapi yang banyak, karena apa? Yang mengerti agama nggak diamalkan ilmunya, malah tertipu dengan kehidupan dunia. Na'udzubillah min. Dari itu pertama ilmu ulama, dua ilmu adilnya umar. Yang ketiga itu kembali bahasan yang dalam nyambung kita Riyadhus Shalihin itu alamatun zat, orang yang jujur di dalam jual beli. Nah, jual beli di sini bukan jual beli sebagai hanya seorang pedagang, tapi segala kehidupan kita menjual belikan waktu kita kepada Allah. Waktu kita banyakkan di mana nih? Di jalan Allah dan Rasulnya, atau banyakkan waktu yang sia-sia? Tidak sedikit orang begadang kuat luar biasa. Coba bapak bisa, kalau yang belum tahu, kalau yang udah tahu udah biarin aja. Di situ itu orang mancing coba. Daripada Isya, maghrib bahkan mereka lupa Isya 15. Sampai jam 2, jam 3. Tidak itu. Siangnya dia udah siapin 4 ikan, telur, apalagi jangan dapok sarden. Pokoknya dibikin anaknya meminta jajan. Jadi belum tapi bakal ikan memancing dia punya. Kan orang kayak goblok bin PA ini memiliki kesenangan pribadi, padahal anak dan istrinya wajib dia nafkahi gitu kan. Begitu sampai seperti itu, coba duduk di majlis ilmu, di majlis yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bisa duduk daripada maghrib sampai jam 2, jam 3 pagi. Subhanallah. Kita pada majlis ilmu guru baca lama sedikit lama amat ngaji dulu habis ya. Begitu. Kenapa? Nafsu bicara, setan datang ditambah dengan keinginan kita. Udah campur aduk tuh pikiran dengan hati. Aduh, gue pulang aja deh. Gue udah itu terus. Ada nanti kayuan setan yang luar biasa. Kecuali yang urgent banget memang gak jadi masalah. Karena kan itu kebutuhan kita juga untuk yang penting yang kita kerjakan itu untuk menuju Allah dan Rasulnya. Tapi untuk kepentingan pribadi dalam segala kehidupan, khawatir kategori begini nih dalam akhir ayat ini penjelasannya. Ayat asanna ya kufar Makkah wa huwa amiluna, wahai kafir Makkah, segala amal, segala perbuatan yang kalian perbuat itu, kalau kalian jauh dari Allah dan Rasulnya, sedangkan para malaikat sudah membagi-bagi kepada kalian dan kesenangan atas tugasku kepada mereka, kepada siapa mereka itu? Jadi katakan para malaikat, yaumul tarjabatur rajifah, nanti bakal datang hari yang sangat amat sangat menakutkan, goncangan-goncangan yang sangat tapi kamu tidak memikirkan hal yang demikian. Teringat kematiannya Abu Lahab ya. Abu Lahab kan orang yang paling benci sama Rasulullah, padahal itu pamannya itu. Kan matinya Abu Lahab kan sebelum mati dia dikasih sakit oleh Allah sampai membusuk, sampai ditinggalkan oleh keluarganya. Matinya pun keluarganya nggak tahu. Saking dahsyatnya itu, sadisnya benci kepada Rasulullah, Allah kasih azab seperti itu di dunia belum di akhirat. Matilah dia. Begitu mati baunya udah menyeluruh sekitar
perkampungan di situ. Akhirnya warga protes kepada keluarganya. Kumpulkan dengan keluarga kamu, saudara-saudara, keluarga dan lain sebagainya, udah ninggalin dia semua. Anak ninggalin, istri ninggalin, padahal kerjasama tuh tempat saya habis. Kata maaf nanu maluhur, maka saya selalu habis. Wa mura'atuhu, dia kerjasama tuh laki ini berbuat zalim. Bahkan yang menaburkan duri-duri ketika Rasulullah menuju Masjidil Haram. Jadi saya ingin lihat dulu itu, karena orang-orang jarang membuka itu kan cuma 4 km itu keberadaannya dari Masjidil Haram ke arah utara. Tapi nggak tahu di mana tempat si Abu Lahab di lereng gunung. Matilah dia begitu mati dengan diprotesnya warga, dia dikuburkan apa? Didongkrak dari jauh pakai kayu. Jadi diseret gitu dia, diseret sampailah ke dia lubangan untuk penguburan, dan dikuburin juga bukan kayak kita dilemparin batu, itu keluarga saudara itu dilemparin batu, udah tertutup sama batu baru deketin dikubur karena baunya enak. Pokoknya yang nyium baunya itu penyakitnya Abu Lahab, saking baunya, saking sadisnya, dahsyatnya, jahatnya kepada Rasulullah, maka Allah kasih seperti itu. Ini contoh buat kita yang benci kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti dia menjauhi perintah-perintah Allah malah dia laksanakan larangannya. Dunia aja jadi omongan, baru untuk kita mungkin secara jasad gak baru seperti baunya Abu Lahab, tapi diomong dia mah kelakuannya benar-benar ya. Pokoknya dia bikin reseh, bikin repot, bikin ngeselin. Pokoknya di kampung kita juga ada dia hancur kampung kita. Oh, mati itu belum seperti itu. Dan kita di dunia dan coba nanti orang yang kayak begitu. Nah mulai itu kayak gitu dilahir. Selesai yang mandi balik berapa orang. Tapi kita kewajiban menyelesaikan kenapa harus dibayar masalah pribadi dia dengan Allah urusan dia. Tapi kita kewajiban merapikan sampai selesai dia mandi paling berapa orang yang nganterin. Paling ya kadang-kadang keluarganya pun kan nganterin karena saking kelakuannya ngejengkelin. Makanya ketika orang kafir terus diingatkan oleh Allah, ingat bakal datang apa? Yaumul tarjumur rajimah, bakal datang hari yang sangat dahsyat dengan goncangan bumi yang sangat dahsyat. Al-munafaqatu saniyatu wa bainahuma arba'una sanah wal jumlah halan min al-wajibah. Masalah yang sering kita bahas juga nih ketemu nih. Al-munafaqatu saniyatu wa bainahuma, dan bagian dari ketiga itu Allah jelaskan arba'una sanatu wal jumlatul halan. Allah akan datangkan 40 macam kejadian. 40 macam kejadian yang dahsyat. Jangankan 40 macam kejadian kita, satu aja tsunami datang. Ya Allah, mau kemana kita? Nah, ini menjelang kiamat itu bagi orang-orang yang dahsyat, dalam arti dahsyat di sini orang hidup dengan perbuatan dosa dan maksiat sudah nggak dipikir lagi. Saya teringat almarhum Kiai Haji Jalaluddin MJ. Nanti kita bahkan datang saatnya manusia sudah tidak lagi memikirkan agama, makanan sudah diracuni, pakaian sudah ditelanjangi, hidup hanya memikirkan kehidupan dunia dan kesenangan tanpa memikirkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana aturan Allah dan Rasulnya tentang agama yang harus dijalankan, yang ada di memikirkan kesenangan pribadi sekarang sudah nyata. Yang diucapkan Rasul, sabda Rasulullah para kiai menyampaikan nyata sekarang. Sosial budaya kita sudah hancur. Makanan kita sudah di mana-mana, ada pengawet-pengawet zaman dulu, makanya penyakit jarang datang. Kenapa? Makanannya tidak ada pengawet. Ini termasuk diawetkan, tapi sayang lebih bikin. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kita mau bagaimana dekat sama Allah? Makanan kita sudah diracuni, apalagi posisi sekarang ini dari bulan Februari akhir Maret musim sekarang masih ada masjid-masjid yang menyiapkan apa? Nyiapkan cuci tangannya apa? Hand? Pokoknya begitulah, hand sebesar begitulah. Besar-besaran. Nah itu kan kadar alkoholnya yang kita bahas di atas 40%. Nah gitu kita mau sholat ke masjid, ke musola, ke majlis taklim, jangan pakai wangi-wangian yang mengandung alkohol, kan haram hukumnya itu. Ini mau sholat kita bawa barang haram, alkohol, kan PA ini kita. Betul-betul najis, bukan najis harus dulu lagi. Kenapa bawa najis kita? Alkohol kan najis. Masjid bangga, musola bangga, nyiapin harapan pemerintah, protokol dan sebagainya. Pokoknya begitulah.
Ikut aturan luar biasa taatnya. Intinya kenapa? Karena takut mati. Oh jangan sombong lu tak ngomong begitu aja ini kenain. Biar ini kata sombong ini masalah ini. Saya nggak jadi urusan kata sombong juga masalah ini biarin. Karena apa? Kita yakin makhluk Allah bakal zalim kepada kita kecuali perintah Allah. Dan dia mari kepada Subhanahu wa taala disuruh jangan sampai kita terlena dalam aturan-aturan yang tadi itu tanpa dasar kepada keimanan. Bagi orang yang beriman sebenarnya diuji kita. Makanya tempoh hari saya masuk satu masjid di zaman itu otakku masih waras, saya bilang tangan aja angkat. Dia apa? Tes apa namanya? Suhu ya, suhu itu sekian berapa mas? Sekian ya. Oh gitu. Kita disuruh ketika suhu iman kita rendah. Ada nggak tes yang begitu? Nggak ada. Merasa kita rendah suhu iman kita datang pada ilmu, datang pada kiai, datang ustaz, datang maulana yang mengerti agama. Ya Allah, saya iman saya kayak begini, harus kemana nih saya datang minta petunjuk Engkau. Tunjukkan saya kemana saya harus datang pada orang alim yang di mana yang betul-betul mengajak kepada jalannya Engkau. Saya sholat kurang semangat, ngaji kurang semangat, saya baca Quran kurang semangat, silaturahim kurang semangat. Apalagi banyak yang saya tinggalkan amalan-amalan baik. Ya Allah berikan kesempatan saya perbaiki hal yang demikian. Dicas ke kita. Kadar suruh kita udah ketahuan imannya lemah, jalan kita nyari ini mah. Jadi mah kita masuk masjid pintu sana satu, pintu sini dua, ya Allah. Itu radiasinya kena otak, saraf otak kena sering gitu. Makanya paling itu telapak tangan, kalau di sini bisa berarti ya. Oh di situ apa ya? Karena mereka melaksanakan tugas palsu ya. Saya kan melaksanakan tugas tapi semoga mau bilang dan lain sebagainya. Balik lagi jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala bahwa nanti setelahnya manusia jauh dari Allah dan Rasulnya. Saya bahas ke situ lagi. Nabi an-nafaqatul ula biha yajibu kulla syai'in ayyatanazzala wa sobat bima yahdasu minha la haula wala quwwata illa billah. Saya mana tadi salah sedikit mana ini. Yaumatul jamur wajib hari yang sangat dahsyat, goncangan bumi yang sangat menakutkan. An-nafaqatul ula biha yajibu kulla syai'. Setiap ada sesuatu datang memberikan rasa takut kepada kita. Ayyanasalu, sesungguhnya Allah turunkan hal yang demikian. Bahwa suatu biha yahdasu minha, sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman ini. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, terucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kadar iman kita termasuk di situ punya kadar keimanan yang tinggi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, keluarnya aduh saya hidup begini amat ya. Coba kita nggak begini, nah itu berarti tidak menerima takdir Allah. Jika saya tidak begini, nggak mungkin begini. Nah itu hakada wakada, itu berarti jika saya tidak begini, tidak begini. Berarti tidak menerima takdir Allah. Orang yang tidak menerima takdir Allah berarti rukun iman yang keenamnya hilang. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam segala kehidupan kita ini, wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Udah Allah tentukan. Udah Allah tentukan. Hari ini jam segini kamu begini, hari ini segini kamu begini. Kenapa? Dalam surah Taubah dijelaskan lagi. Apa kalimatnya? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sudah ditulis oleh Allah. Dan sering kita dengar, jangankan di tempat yang terang sekalipun dalam tempat gelap gulita daun yang jatuh dari pohonnya Allah mengetahui. Orang mungkin nggak peduli, tapi Allah Maha mengetahui segala kehidupan kita. Kiamat waktu dan ala junubihim, saat dia berdiri dulu atau berbalik ingat kepada Allah, berarti imannya hidup di mereka itu. Tapi kita ingatnya kan kadang-kadang sama Allah, apalagi lagi susah kita dekat sama Allah gampang. Ya Allah, pokoknya mengarahkan kita sama Allah. Lagi susah tuh, lagi kurang sehat, ya Allah sehatkan. Lagi susah duit, ya Allah mudahkan. Itu manusia seperti itu. Pada bulan kita jangan sampai termasuk kategori yang kayak gitu. Mohon sama Allah. Pokoknya lagi susah, senang, pokoknya anu sama Allah. Senang kita bersyukur, kurang senang kita bersabar. Karena wa kana Allahu syakirun alim. Allah bersyukur kepada kita. Apa caranya Allah bersyukur kepada makhluknya? Ganjaran Allah siapkan, amalan sedikit, pahala lipat ganda. Tuh Allah syukurnya kepada makhluk kayak begitu.
Kita berbuat 1 dibalas 10 kebaikan. Berarti syukurnya Allah kepada makhluknya sebagai ungkapan terima kasih Allah kepada hambanya, maka dilipat gandakan kebaikan itu. Ini 1 gelas belum habis. Orang ikhlas nyiapin, nanti gelasnya dicuci, bersih lagi dan sebagainya. 1 kebaikan. Tapi keikhlasan itu nunggu dalam hatinya, Allah syakirun alim. Allah bersyukur, lipat gandakan kebaikan orang tersebut yang terlibat dalam perbuatan baik itu. Masya Allah. Jadi jangan sampai jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Yang penting doa dan usaha, jangan sampai kita putus, jangan sampai waswat lima yahdasunina. Jangan termasuk kategori orang yang berhadas. Saking para membasil cinta kepada kita, manusia yang tidak ingat akan datangnya hari dahsyat hari kiamat, dia tidak meyakini akan kedahsyatan tersebut, tempat-tempat dan waktu yang sangat menakutkan. Lalu dia hanya memikirkan kehidupan dunia tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Maka kategorinya orang tersebut adalah orang yang berhadas, orang najis berarti. Alhamdulillah, ini dari orang kafir itu najis. Perlu kita bahas juga. Orang kafir disorbani pakai peci, suruh masuk masjid. Innalillah. Ini yang PA siapa ini? Kenapa? Karena punya harapan, datangnya dia ngasih duit. Pondok pesantren udah terkontaminasi dengan duit, dengan tujuan seperti itu rusak urusan. Hanya minta doa juga nih Bapak nih, jangan sampai terayu abang saya di kampung. Karena banyak yang rayu sekarang sudah diri yayasan. Saya belum setuju, bilang jangan ada. Alasannya itu 1, kenapa? Biar anaknya bisa bermanfaat ilmunya, hasil mondoknya, hasil kuliahnya, biar. Tapi saya nggak setuju, saya bilang. Makanya yang berpikir kali itu sudah dibangun dan sepanjang kali itu alhamdulillah udah kebeli sama abang saya itu tanahnya. Abang nanti dengan izin Allah dari mana-mana dikumpulin. Alhamdulillah tempat itu udah tinggal merapihin. Sekarang 2 lantai tinggal finishing. 2 lantai berapa kamar itu, berapa ruangan kelas. Tapi saya jangan. Namanya udah al-muassasah, udah menjadi yayasan, bukan manhaj atau pesantren yang betul-betul salah, beda. Saya bilang mau nanti ambil sama Allah ilmunya. Beda kemustajaban ilmunya kalau udah masuk dengan modern. Pondok pesantren modern udah lain cerita. Kalau pondok betul-betul ortodok, pondok salaf hanya belajar kitab, insya Allah karenanya beda. Sampai di hari dititipin ilmu oleh Allah bisa bantu orang, membantu orang bagi maka seperti ini. Saya yakin nanti ilmu itu bakal dicabut sama Allah. Diam. Jangan begitu ngedoainnya, nggak pasti otomatis itu. Apalagi kalau udah bangunan gunain proposal, kita mau pemerintah minta usulannya 100 juta, turunnya dapat 70 juta. Nah, kemana itu? Ayo. Ketika kita menerima hal yang demikian, begitu kita bikin laporannya bahwa uang tersebut, masya Allah, rusak haram itu, rusak sama dengan memberikan kesempatan perbuatan jahat sama orang. Aneh. Mereka ditugasi seperti itu, masih aja ngerokok, masih aja minta bagian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada dunia dan tidak yakin dengan apa yang dia kerjakan, tidak yakin bahwa yang dia kerjakan itu membawa keberkahan. Dan keberkahan itu bertambah jiada sa'adah, tambah kebahagiaan. Ini bukan masalah besar kecil banyak sedikitnya. Yang namanya berkah, menerimanya senang dan tercukupi. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita berwasiat pada diri kita masing-masing sebelum datang nanti hari yaumut tarjul rajibah, hari yang sangat dahsyat digoncangkan oleh Allah. Goncangan itu bukan hanya budi, goncangan diri kita, goncangan pikiran kita. Kan tadi itu orang ketika goncangan pikirannya, apalagi tuntutan ekonomi, berpikir halal, haram, haram. Jangan sampai begitu mencari yang halal susah, apalagi yang haram itu susah, apalagi yang halal itu kan jangan didengar kata orang, jangan didengar, itu bisikan setan. Jadi jangan sampai halal haram antar, karena pengaruh makanan dan minuman, pakaian yang sudah terkontaminasi dengan keharaman tidak akan pernah membawakan kenikmatan dalam beribadah. Di zaman Allah
ini kegoncangan pasti bakal terjadi. Gunung-gunung sekarang udah banyak dilepas, keseimbangan alam sudah tidak ada, udah semua buruk. Apalagi laut udah mulai diuruk, rawa-rawa sudah diuruk, jadikan permukiman dan lain sebagainya. Resapan air semakin sedikit, maka sering terjadi banjir. Itu kenapa? Udah manusia sendiri. Nah, sekarang di mana-mana udah banyak komplek kecil. Nah, itu pokoknya ada 5-6 rumah jadi komplek, itu kan. Bukan itu hak mereka usaha, tapi mereka juga punya kewajiban dengan memikirkan sendiri. Oh, ini nggak pantas nih untuk simpanan air kampung ini, jangan pakai duit. Udah, kadang-kadang yang punya tanah juga, apalagi harganya tinggi, jadi tuh. No, kayak kemarin kan jadi tol, orang miliarder semua tuh. Ada juga yang terima uang langsung mati, gitu kan. Kenapa? Kaget gitu. Lihat orang duit banyak gitu. Kan ada juga, maka saya nggak dengar kan, saya tahu dari anaknya. Karena salah seorang anak mereka memang nggak pernah lihat uang, atau kaget orang mati. Saya mendingan banyak uang saya, tapi tidak segalanya uang. Makanya uang ini bisa membawa damai, bisa membawa juga resah dan gelisah. Banyak sering karena rupiah saudara jadi pecah. Maka muncullah kata-kata uang tidak ada saudaranya. Itu siapa yang ngomong kayak begitu? Orang yang tamak rakus. Kalau masalah dilepas dari tangan kita, jangan diarahkan kembali. Alhamdulillah, sekalipun dia berjanji hutang memang harus selesaikan orang yang menghadapi hutang itu tadi, tapi setelah keluar jangan diarah. Kenapa? Membantu kita jadi nilai kebaikan jadi hilang karena mengharap kembali. Serahkan ya Allah, dia memang pinjam sama saya, tapi jangan sampai terbebani itu dia karena pinjaman tersebut. Jika memang milik saya dan rezeki saya yang masih bisa digunakan untuk saya, berikan kemudahan dia untuk mengembalikan kepada saya. Jika dia sulit untuk mengembalikan, jadikan amal soleh dengan keikhlasan dan saya bisa menerima ketentuan itu. Kan berat banget tuh gitu. Apalagi punya hutangnya 1 miliar, lebih kirim kita juga punya hutang banyak itu. Gimana biar dapat uang kembali? Orang punya hutang apa kita biar bayar? Kewajiban 3 kali kita nagih. Makanya saya tukang kredit dulu nggak sempat lama 3 kali nagih ya udah beramal. Jadi belajar kredit jangan sampai itu lunas 10.000, kalau hutang 12.000, PA itu renten sama haram punya itu. Mengutang mau cash, pokoknya harganya sama, nah itu benar. Namanya membantu orang. Kayak sekarang kita beli di misalnya nggak dapat ini, masya Allah. Saya ini berapa? Harganya 10 juta. Punya uang berapa ente? Punya uang 2 juta sini. Selebihnya kita cicil. Tapi tak tambahin harus kacau tuh. Tapi kalau selebihnya ada cicil berapa sanggupnya beres bisa, tapi tidak menambahkan nilai. Tapi nanti ada utapan terima kasih di akhir. Kenapa? Dikasih kesempatan. Itu lain cerita. Kalau jangan minta tuh yang punya. Terusnya apa? Kapan terima kasih memberikan keringanan sama saya. Ini orang tua keluarga saya udah ikhlas, saya tambahin sedikit dah. Jangan main terima aja. Bener nih ikhlas, beneran. Allah Maha tahu. Ini tidak ada embel-embel perhitungan terkesan kemarin. Yang penting saya bersyukur sama Allah. Terima kasih saya bisa dibantu. Terima walaupun sedikit. Alhamdulillah. Jangan begitu. Ini berapa bang harganya? Berapa ini keluarganya? 1 juta. Ini mau cash apa mau cicil? Cicil 1.200.000 goblok. Itu kacau deh, kayak gak bakalan kaya. Makanya kelihatan hartanya banyak, orang yang kaya gini kehidupannya mewah, gak bakal ketemu ketenangan hati. Bahkan saya teringat ngomongin orang jangan, tapi untuk inti Pak, saya punya sahabat senior saya, almarhum Sallallahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasar Ciputat, gak ada satupun lapak yang tidak pinjam uang sama dia. Itu beberapa lapak waktu zaman masih dulu boleh, masih terbakar yang terbakar dulu, itu masih tradisional pasarnya. Gitu kayak gitu. Semua pinjam uang sama dia. Jadi dia habis ngajar itu keliling nangis. Udah nggak mikirin ngajar lagi dia. Padahal pegawai negeri dia. Masya Allah, rumahnya megah. Pokoknya sekitar dia paling mewah dia. Mati. Di bawah tuh bener. Masya Allah. Hampir rebutan anak-anak bertanya kenapa? Karena nggak paham tentang ilmu apalagi tentang berbagai ahli waris. Berebutan jadinya. Yang punya halal hisabul, yang halal dihisab, haram yang qabul, yang haram disiksa. Anak lu, cucu lu di dunia pada rebutan. Lu dulu penting dari mana dulu? Min aina itasabahu wa bima anfaqu. Dari mana penting mana? Yang punya mana lagi disiksa tuh.
Kenapa? Jelas kan jam 100.000 bayar 120. Siap aja. Siap ya. Goncangan yang sangat dasar. Yang pertama yang terjadi bagi orang yang seperti itu, yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, pikiran dan hatinya dasar goncangannya, artinya tidak akan menemukan ketenangan. Haus terus, lapar terus. Ya kalaupun lapar dan haus, ya kita minum aja yang ada terus. Ya, kesimpulan dari ayat ini kita simpulkan, mari sama-sama kita mengintrospeksi, mengoreksi, meyakinkan begitu taatnya makhluk Allah yang di luar angkasa untuk melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya para malaikat, untuk kehidupan kita di dunia, untuk menuju kehidupan di akhirat. Nah, makanya ketika kita melupakan kehidupan akhirat, berarti kategori kita orang yang ingkar kepada Allah. Nauzubillahimin, dari orang yang ingkar kepada Allah, diingatkan oleh Allah, ingat wahai sekalian manusia, nanti bakal datang hari yang sangat dahsyat, bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diingatkan masih nggak ngerti-ngerti juga, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita itu belajar begini, mengajak diri, keluarga dan hadir tolan di antara kita ketika sulit menerima nasihat. Sering dibaca kan kita ketika baca rawih, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Serahin sama Allah. Sampai repot karena nggak ada haknya manusia untuk memberikan hidayah. Jangankan macam syarif yang kayak gini, Rasul nggak ada haknya menambahkan petunjuk. Wahai Muhammad, tapi kewajiban mengajak diri antara kita. Mari kita ajak diri kita masing-masing. Udah mampu mengajak diri, ajak keluarga. Emang paling berat ajak keluarga, paling berat. Ya, jangankan macam kita. Nabi itu ngajak kanan, emang kanan lempeng. Nah, Qabil dan Habil diajak untuk baik, emang lempeng. Yang beruntung siapa? Habil, Qabil. Nah, pembunuh yang paling pertama, setiap ada pembunuhan, si Qabil dapat nilai siksa pertama. Hari ini terus siksa lagi, hari yang bunuh lagi siksa lagi. Maka setiap dalam kebaikan datang juga kebaikan sama kita, kejahatan datang juga sama kita. Jadi kembali ayat yang tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Segala sesuatu yang kita perbuat akan kembali kepada diri kita. Mumpung masih ada waktu, kembali dikasih umur oleh Allah, karena kita nggak tahu malaikat Israel kapan menjemput kita. Jika kita sudah siap, sering berada dalam posisi kebaikan, baik dalam ucapan atau perbuatan, kita berusaha untuk selalu di jalan Allah dan Rasulnya. Begitu malaikat Israel datang juga enak, nanti bakal dibaca, assalamualaikum ya ayyuhal muslimun. Orang-orang muslim, saya menyambut nih, bacain salam gitu. Caranya gimana? Dikasih sakit dulu, dia innalillah, sabar, pelan-pelan. Apa waktu dulu sabar, ente menerima ketentuan Allah, menjadi penebus dosa di hadapan Allah. Tapi orang yang jahat, boro-boro, dan assalamualaikum dari tadi tuh gua pingin ngebecek terus, gua cabut. Nah, kan malaikat itu dibahas kan ayat yang kemarin. Malaikat itu masing-masing, ada yang cepatnya karena kesel, ada yang cepat turun ke bumi untuk mencabut nyawa seorang karena rindu dia, ingin jumpa dengan dia. Karena orangnya soleh, tapi dengan orang yang soleh, buru-buru ketemu, pengen buru-buru mampusin malaikat. Ada dua cara. Ada yang buru-buru ketemu dengan manusia karena amal soleh, ada yang ingin buru-buru ketemu dengan manusia karena apa? Udah gemes, udah kesal dari sekian lama dia merhati dia perbuatan yang gak beres-beres. Maka dalam surah An-Najiat ini diingatkan kita supaya malaikat nanti pelan-pelan nyambut terus kita dari ujung kaki sampai ke lutut, dari lutut berhenti di pusat, dari pusat berhenti di tenggorokan. Dan ini kan al-maut, al-mautun najibah, dan sini masuk ke nisbahu, ya pelan-pelan. Coba ya, dicabut dari kuping, dicabut dari kiri kanan, dari hidung, dari mulut. Makanya begitu disabdakan Bismillahirrahmanirrahim, susah keluarnya, melorot aja dia, mulut mangap, kuping cakram, rambut kering, saking apa, dari seluruh penjuru oleh malaikat ditarik, dari saking sakitnya dia. Masya Allah, kita jangan sampai terjadi hal yang demikian. Maka dengan adanya belajar taklim, kita terus jangan berhenti belajar. Walaupun kita mungkin gak banyak mencatat ini dan itu, tapi kita mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, minimal kita sering dengar, minimal. Insya Allah, karena
ingin menyucikan hati itu minimal kita harus banyak ke tempat-tempat suci. Sekalipun kita banyak punya pemahaman yang kurang jelas dalam arti kita nggak punya ilmu, carilah sekalipun kita datang ke pojokan, begitu ngaji kita tidur, tapi sudah ada tempat suci. Malaikat bingung, lu kagak ngaji, lu tidur, dikata kagak ngaji, pada tempat ngaji, dikasih apa nih orang kita begitu. Tapi juga tidur nikmat dari Allah daripada tidur salah tempat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kajian kita sampai saat ini, baru kita bahas sampai ayat 6. Insyaallah ayat tadi saya mau 3 ayat tapi belum diizinkan sama Allah. Insyaallah nanti kita tambahkan jadi 3 ayat dari seperti kemarin sebelumnya supaya lebih cepat selesai. Setelah selesai juz amma ini, masuk surah An-Naba 1 surah lagi, nanti kita akan mulai dari depan dari surah Al-Baqarah. Kita mulai itu per ayat, kita bahas, kita terjemahin, kita lihat asbabun nuzul ayat ini di mana adanya. Lalu apa tujuan itu ayat, supaya kita ya minimal kita jadi orang pendengar lah kita. Walaupun kita nggak bisa baca, nggak bisa menerjemahkan, kita nggak nyatren, nggak mondok, kita dekat sama kiai pada pesantren, paling tidak ini para ulama kita mewariskan kepada kita di tafsir. Ya minimal kita belajar di dalamnya. Sekalipun saya juga nggak bisa, tapi sama-sama kita belajar. Insyaallah dengan harapan penuh kepada Allah, Allah berikan keridhaannya kepada kita dunia sampai akhirat kelak, baik untuk diri kita, keluarga kita, sahabat karib kerabat kita, dan paling utama kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kita semua dengan ridhonya, dan paling utama juga kita mohon pada Allah, Allah kumpulkan kembali di akhirat kelak dengan kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat karib kerabat kita, maafkan orang tua kita, saudara-saudara kita yang senang ataupun yang tidak kepada kita, senantiasa Allah kumpulkan kelak di akhirat dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujibas sayyid wallahu a'lam bis-shawab. Kullu jami'an astaghfirullah astaghfirullahal-azim astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul ma qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kifaratul ilm penutup majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al zaman hadza zaman marhumah wa tafarraqu bi ba'di wa tafarraqu ma'sumah. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma akrimna bi ta'atika wa la tudhina bi ma'siyatika. Allahumma inna laka khushu'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mujibas sa'ilin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma biqlam tarik. Maaf segala kekurangan al-bakir kita limpah insyaallah kebersamaan kita Allah catat tambah nikmat, terutama tambah amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.